pidana makar. Dalam menunggu itu dalam kondisi kelaparan dan kematian. Prabowo datang ke sana cuma foto-fotoan. Masalah kedaulatan rakyat yang dipasung oleh rejim itu sudah terjadi lama. Nah, yang sekarang ini tidak hanya rejim yang memasung, ya, tetapi juga oligarki. Soal gugatan kepada 4 orang, 1 Megawati, 2 SBY, ketiga Joko Widodo, dan keempat Prabowo. Sendiri. Ya, Prabowo sendiri. Dan ada 5 menteri, jadi 5 kementerian, 4 presiden. Mantan penguasa. Ya, mantan penguasa. Nah, kenapa kok sampai tertunda? Apakah memang ada strategi lain? Dan kenapa enggak sekalian kalau saya mengusulkan class action aja, atau barangkali juga mungkin Pak Bintang menganggap ini citizen lawsuit. Citizen lawsuit itu ya mirip class action. Ya. Ya. Artinya ini seluruh rakyat Indonesia lah, ya. Ya. Yang melakukan gugatan itu, lalu tentu ada inisiatornya, ya. Iya. Ya. Nah, inisiatornya itu ada 6 orang. Ya. Ada 6 orang, termasuk saya, termasuk Dr. Zul. Ya. Zulkifli Ekome. Iya, tahu. Termasuk Jenderal Marinir Bastian. Oh, Bastian, ya. Ya. Lalu ada 3 aktivis lain. Memang kita semula ragu-ragu, ya, tapi melihat bahwa pemerintah Prabowo ini tidak segera menangani dengan baik, punya kepedulian yang tinggi terhadap rakyat, ya, wah itu banjir bandang yang luar biasa itu, ya. Bahkan sampai sekarang udah 2 bulan lebih, masuk ke bulan ketiga, ya, itu namanya sawah-sawah yang kebanjiran tuh masih terendam lumpur. Bagaimana mereka mau hidup? Bagaimana mereka mau bercocok tanam? Belum tentu keluarganya yang meninggal itu meninggal dengan baik-baik, artinya itu dikubur, ya. Itu ada yang di dalam mobil tersiram lumpur, nggak bisa keluar, mati di dalam. Ya, belum lagi kerusakan, ya, jalan, jembatan, rumah ibadah, dan lain-lain. Dan itu tidak memperoleh tanggapan yang segera, sehingga kami berinisiatif untuk menggugat. Ya, akhirnya setelah berbincang-bincang dan mau tidak mau harus, dan kita lakukan itu, dan memang di dalam prosesnya itu kita mengalami banyak prosedur yang harus dilalui, ya, yang mengakibatkan agak tertunda. Antara lain, kami tidak boleh menyebutkan nama dari para tergugat. Alasannya? Tetapi kedudukan. Alasannya kenapa? Ya, alasannya itulah citizen lawsuit, katanya begitu. Oh. Ya, memang kemudian kita dikasih arahan lah. Artinya tidak serta-merta ditolak, ya, tetapi dikasih arahan begitu. Tetapi kita sudah terlanjur mengirim
konsep apa itu namanya gugatan itu kepada masing-masing, ke rumah Megawati, ke rumah Jokowi dengan nama mereka, ya kan? Nah, tetapi yang kemudian kita masukkan ke mana? Pengadilan Jakarta Pusat itu ya yang sesuai dengan arahan mereka, arahan panitera lah, ya. Panitera itu mengarahkan, kemudian kita masukkan. Nah, lalu sidangnya itu kira-kira tanggal berapa kok lupa saya. Sidang pertama ya. Iya. Itu ya hampir 2 minggu yang lalu lah. Sebab 2 minggu kemudian itu tanggal 5. Iya. Tanggal 5. Jadi Selasa hampir 2 minggu yang lalu itu sidang pertama dibuka. Ternyata yang datang itu hanya SBY atau kuasa hukumnya SBY dan kuasa hukumnya Megawati. Yang Jokowi serta Prabowo tidak datang, sehingga oleh majelis hakim terpaksa ditunda 2 minggu karena mereka mau dipanggil ulang. Memang secara logika ya nggak usah macam-macam seperti ahli hukum ya. Iya. Kita itu ingin siapa yang salah harus diusut, ya. Siapa yang menjadi penyebab itu harus diusut, lalu dikenai sanksi, dan hak-hak konstitusional daripada korban itu dikembalikan. Artinya ya mereka harus kasih ganti rugi lah, rumahnya, ya, keluarganya yang tewas ada 1.000 ya, hampir 1.900, 1.500 hampir. Oh, 1.500 ya? Hampir 1.500 ya. Mungkin termasuk yang hilang juga ya. Di luar yang hilang. Ya. Nah, lalu belum lagi jalan, jembatan, fasilitas umum yang lain, listrik, Sawah, ladang. iya, sawah, ladang, Kebun. ya, fasilitas umum, fasilitas kehidupan itu harus dikembalikan. Dan itulah yang menurut pendapat saya menjadi skandal besar bagi Menteri Keuangan. Yang sekarang atau yang lalu? Yang sekarang lah. Yang sekarang lah. Ya, kalau bisa aja Menteri Yaya Purbaya ini mengatakan itu ada unsur Menteri yang dulu, ya, silahkan aja, nggak apa-apa, ya. Iya. Tetapi tugas menyediakan dana ini kan harus dia. Dugaan saya dana yang harus disediakan itu minimal 50 triliun setiap provinsi. Minimal. Bisa-bisa tiga provinsi itu jadinya bisa 200 triliun. Ya, senilai uang Purbaya yang ditarik dari Bank Indonesia 200 triliun, ya, tetapi hilang kemana nggak tahu, nggak jelas jejaknya itu. Itu kira-kira seminggu 2 minggu setelah dia jadi menteri, dia menarik 200 triliun dengan bangganya, ya, ditempatkan di bank-bank himbara, ya, plus 2 bank yang lain. Terus narik lagi 76 triliun lagi. Jadi 276. Itu iya. Itu hilang kemana kita nggak tahu. Jejaknya di mana kita nggak tahu. Tiba-tiba muncul banjir. Selain itu juga kemudian tanggung jawab daripada negara. Ya. Artinya tanggung jawab itu tidak hanya sekedar mengganti, mengembalikan kondisi seperti sebelum banjir, ya, tetapi juga ada pertanggungjawaban. Bahkan sekarang udah masuk ke bulan ketiga, itu sama sekali tidak ada reaksi dari yang tergugat.
Iya, dari yang tergugat itu. Iya. Nggak ada reaksi apa-apa. Iya. Megawati nggak ngomong apa-apa. Iya, sama sekali. SBY sama sekali nggak ada komentar. Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa yang menjadi tergugat dari mulai Megawati, SBY, Joko Widodo dan Prabowo? Ya, sebetulnya Iya. soal bagi-bagi hutan itu sudah diawali oleh Pak Harto. Ya. HPH, kemudian HTI, hutan tanaman industri, ya, hutan hutan pengusahaan, Ya, HPH. hak pengusahaan hutan, Penguasaan ya. hutan, ya. Nah, dan HTI itu sudah sejak zamannya Pak Harto, ya. Ya. Lalu, tapi Pak Harto sudah meninggal, ya. Sekalipun mungkin dari pihak tergugat akan nyeret-nyeret Pak Harto juga. Iya. Iya, akan nyeret-nyeret mereka. Ya seperti Purbaya akan Purbaya. nyeret-nyeret Sri Mulyani. Iya. Ini juga akan begitu. Lalu di zaman Habibie saya tidak melihat. Iya. Akan tetapi ada satu berita penting. Pak Habibie pada waktu itu mau meluncurkan proyek N2130. Oh, Nurtanio ya. Iya, PTDI. Iya. Ya, Dirgantara. awalnya Nurtanio lalu jadi nasional, industri pesawat terbang nasional, Ya, lalu diganti dengan PTDI Ya, di zaman Gus Dur. Iya. Nah itu ada proyek N2130. Iya. Duanya itu ada turboprop, jadi propeller yang digerakkan oleh turbin. Iya. Ya, dua. Ya biasanya memang dua, bisa juga 4. Lalu tetapi dengan proyek 2130 itu ada berita Pak Habibie menggunakan dana reboisasi, Iya. ya, yang dikenakan kepada pemegang HPH dan HTI itu untuk melakukan reboisasi. Iya. Nah, memang masih belum jelas betul apakah itu berupa dana yang diberikan kepada pemerintah atau mereka yang melakukan penanaman ulang pada hutan-hutan itu. Tetapi Pak Habibie mengambil dana reboisasi itu untuk proyeknya N2130. Iya. Nah, ada aja nanti yang tergugat yang mau menarik Pak Habibie. Oh, bisa Ya. jadi, iya. Nah, Pak Habibie sudah nggak ada. Iya. Lalu Gus Dur, saya kira ada peristiwa Gus Dur. Gus Dur itu mengangkat orang yang sudah pensiun menjadi sekjen kehutanan. Iya, iya. Itu jadi perkara karena apa? Karena sekjen kehutanan itu digugat karena korupsi helikopter. Nah, Gus Durnya sudah meninggal, sekjennya juga belum lama ini meninggal. Iya. Jadi adalah Iya. ya di kehutanan itu mereka yang terlibat di dalam tanpa hak, Tanpa hak, ya. ya terlibat di dalam tindakan hukum tanpa hak. Iya. Nah, tetapi yang kemudian nyata ya Megawati itu lewat partainya PDIP. PDIP itu dapat banyak konsesi, memberikan banyak konsesi kepada orang-orang baik di kehutanan kaitannya dengan kelapa sawit Iya. atau yang lain HTI ya, hutan tanaman industri, karena gelondongan-gelondongan itu kan yang kita lihat tuh Iya. ya, berarti itu kan bagian dari HTI itu. Termasuk ya pohon-pohon pinus Iya. ya, yang dipakai Untuk kertas ya. kertas ya, bahan kertas eukaliptus. Eukaliptus. Ya, itu yang dipakai bahan di toba. Toba apa namanya itu?
Iya, yang punya Pak Luhut itu ya. Iya, industri kertas, Iya. ya, industri pulp, Iya, pulp. ya. Nah, itu semua bakal kena itu. Iya. Jadi ya, itulah kira-kira. Kalau SBY? Kenapa? Kalau zamannya SBY? Oh iya, SBY itu mengeluarkan namanya Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang kedua. Penanaman modal asing yang pertama itu di zamannya Pak Harto. PMA itu ya. Iya. Meskipun yang disuruh tanda tangan Bung Karno. Oh, berarti awal-awal pemerintahan 1 Januari 66 66 ya. itu. Jadi Pak Harto itu mengirim timnya ke Jenewa di dalam rangka membentuk IGGI, Intergovernmental Group on Indonesia. Kita mendapatkan dana pinjaman Iya. multilateral, ya, multilateral. Nah, mereka menuntut supaya dikeluarkan dulu undang-undang penanaman modal asing. Dibikinlah penanaman modal asing, ya, tetapi Pak Bung Karno yang disuruh tanda tangan. Iya. Nah, ini jahatnya ya rejim Orde Baru. Rejim Orde Baru di situ. Awal Orde Baru di situ. Enggak mungkin Bung Karno mau tanda tangan. Nah, jadi dan Bung Karno sedang sakit itu. Lagi sakit. Sudah sakit Parah. Ya, parah. Jadi ya begitu. Nah, SBY mengeluarkan yang baru. Di dalamnya ada ketentuan memberikan hak guna usaha 99 tahun. Bukannya di zamannya Joko Widodo ya 99 tahun. Joko Widodo mendobelkan menjadi 190 tahun. Oh, jadi yang 99 itu di awalnya SBY itu. SBY 99 tahun. Di samping ya sumber-sumber minyak itu dijual sama SBY lah. Di dalam kerangka menjadi agennya Amerika. Termasuk emas ya, itu yang di Tapanuli juga. Oh iya, ya. Istilah minerba itu munculnya di zamannya SBY. Iya, minerba. Itu sudah habis juga, ya termasuk Morowali, ya, meskipun soal nikel Sulawesi Tengah itu sudah dikeruk juga di zamannya Pak Harto dengan IGGI itu. Iya. Enco yang waktu itu namanya Enco, perusahaan Amerika Kanada kalau nggak salah ya. Itu yang mengeruk nikel apa tuh namanya Sulawesi Tengah. Lalu sekarang merembet ke Morowali. Iya. Terus juga larinya nanti ke Kendari. Ya, jadi sepanjang Sulawesi Tengah sama Sulawesi Tenggara itu, bahkan mungkin Sulawesi Selatan tuh nikel semua itu. Sampai Halmahera katanya. Halmahera lain lagi. Emas itu. Iya, nikel juga. Nikel juga. Raja Ampat nikel juga. Oh iya, Raja Ampat juga. Ya jadi itulah gugatan kita itu. Iya. Ya, dengan harapan ya pemerintah sadar lah. Iya. Ya. Bahwa ya ini tanggung jawab daripada para presiden itu. Ini gugatannya perdata atau pidana? Perdata. Berarti ada nilai yang akan dituntut. Ya, yang dituntut adalah mengembalikan ganti rugi kepada para korban. Tidak ada nilai yang pasti untuk misalkan sekian triliun atau sekian biliun. Kita sudah kumpulkan, ya. Tetapi tidak kita sampaikan itu. Oh iya. Ya, sebab angka itu kalau sudah disampaikan dan kemudian ternyata terlalu kecil, iya kan? Iya. Sulit untuk ini. Nah, jadi paling nanti di dalam kesimpulan, ya setelah replik duplik, ya, lalu ada kesimpulan nanti angka yang lebih pasti itu akan
bisa kita sampaikan. Iya, tapi gugatan itu sendiri bukan tertumpu kepada bencana Sumatera kan? Artinya termasuk juga yang terjadi di Morowali, di Halmahera dan lain-lain. Oh enggak. Ini Sumatera aja, banjir di Sumatera aja. Tapi nanti berkait ya mungkin barangkali ya. Ya saya kira sudah ada beberapa yang mau mengusahakan ke situ. Nah, yang mau mengusahakan ke situ itu termasuk saya ya. Urusannya tidak perdata. Pidana berarti? Pidana makar. Oh, pidana makar. Pidana makar. Ya. Subversif. Ya, mengambil suatu wilayah, sebagian atau seluruh Indonesia kepada tangan asing. Termasuk Rempang, Morowali, Wadas, Maluku Utara, Banten, Raja Ampat. Kenapa? Raja Ampat. Oh iya, Raja Ampat. Lalu Banten. Banten PIK 2 itu ya? PIK 1, PIK 2. PIK 1, PIK 2? Iya, plus Pulau Reklamasi, Jakarta Utara. Padahal itu udah ditutup kemarin zamannya Pak Anies. Ya ditutup untuk orang asing toh. Nah, itu sudah sesuai dengan pasal 192 KUHP baru. Oh. Mengatakan yang kalau KUHP lama itu pasalnya 106. Ini 192. Isinya mirip sama. Barang siapa menyerahkan sebagian atau seluruhnya dari wilayah Indonesia, wilayah negara, maka dia adalah makar. Hukumannya seumur hidup atau minimal 20 tahun. Hukuman mati, seumur hidup atau 20 tahun. 20 tahun. Dan itu terkait dengan 4 yang tergugat tadi? Atau lebih spesifik? Itu akan kita pisahkan. Oh. Karena yang banjir 4 tergugat. Oh iya ya, itu akan menyangkut 4 tergugat tadi kan? Tergugat itu, ya kan? Ya. Sebetulnya Pak Habibie dengan Timur itu kena itu. Dengan referendum. Kok Pak Habibie memutuskan referendum itu yang lalu jadi kalah? Iya. Dan akhirnya Timur lepas. Iya. Pak Habibie kena. Meskipun sudah kita belum sempat memformulasikan, tapi sudah sedang. Iya. Ahli hukumnya pun sudah kita tunjuk. Tetapi itu laporannya adalah kepada kepolisian. Iya. Kalau itu terlibat orang militer, kita kepada POM, polisi militer. Ini sudah kita susun. Tetapi karena ini pidana, terlepas dari soal banjir yang perdata tadi. Ya. Tapi 4 tergugat itu masuk semua. Mungkin plus Pak Habibie. Iya, Pak Habibie teman sudah meninggal bagaimana? Iya enggak Pak, in absentia. Oh, in absentia. Bisa. Atau juga dengan rejimnya yang itu. Artinya apa? Artinya jangan ini apa yang dilakukan oleh Pak Habibie jangan dibikin main-main oleh penerusnya. Presiden. Iya. Menjadi presiden. Iya. Nah, bahkan ada yang sudah mengatakan bahwa pulau ini, pulau itu sudah dijual ke Hong Kong. Iya. Iya kan? Iya, betul. Ya, termasuk Megawati yang menjual pulau apa yang kemarin rame itu? Oh, Sipadan Ligitan. Iya, Sipadan Ligitan. Nah, kalau itu bukan menjual itu. Itu kita kalah ya. Oh, kalah. Kalah dalam apa tuh namanya? Hukum internasional. Bukan juga bisa dikaitkan dengan seperti lepasnya Timor. Ya, kita bisa
bisa teliti lagi ya. Kalau karena perlu kita gugat lagi, nggak apa-apa. Ya karena kan mungkin itu tadi mafia Iya, betul. mafia Amerika dan Betul. Cina kan sudah mengurat mengakar di rejim ini. Mengingat ya, ini Megawati ya. Iya. Begitu dia jadi presiden, dia itu berkunjung ke Timur Timur, Iya. menyatakan persetujuannya. Lah itu dia. Ya, loh, kita belum ada perjanjian mengenai batas-batasnya. Bagaimana mengenai orang Timor Leste yang kemudian lari ke Indonesia? Bagaimana yang sebaliknya? Ini belum ada itu pembicaraan soal itu. Masih prematur. Dia sudah buru-buru sudah mengakui. Lalu ya Megawati itu kan suka duit. Iya, semua dihitung pakai duit. Iya, betul. Jadi kalau ada yang pulau yang hilang, terus Megawati dapat duit, saya kira diem aja gitu ya. iya, jadi wajar aja kalau kemudian kita gugat dia. Hari Kamis tanggal 5 itu sidang kedua dengan harapan bahwa semuanya hadir. Ya, kalau semua hadir berarti proses selanjutnya bisa dilakukan antara lain yaitu mediasi. Mediasi itu ya damai. Ya kita damai kita itu ya itu tadi bahwa mengganti rugi tadi ya. Ganti rugi kepada mereka dan diperbaiki kembali lah. Iya, recovery. Ya, secepatnya. Ya. Mereka sudah menunggu, waduh. Dalam menunggu itu dalam kondisi kelaparan dan kematian. Ya, itu terus berlangsung itu. Nah, kalau nggak dapat bantuan, Prabowo datang ke sana cuma foto-fotoan. Iya. Ya. Bikin tenda, foto-foto seakan-akan dia nggak ada pernyataannya mengenai negara menyatakan keprihatinan yang amat sangat terhadap peristiwa ini dan akan segera. Nggak ada itu. Bencana nasional aja enggak. Nah iya itu ya. Mereka menganggap itu sebagai destinasi baru untuk tujuan wisata bencana. Iya, betul. Nah, saya kira yang perlu kita perbincangkan selanjutnya adalah ini kedaulatan rakyat kemana? Iya. Ya, kedaulatan rakyat dengan cerita tadi itu, kedaulatan rakyat itu sudah direbut, diambil, dirampok, ya, sama rejim. Dari sejak Megawati, katakanlah begitu, sampai kepada sekarang. Sekalipun di zaman Soeharto kita ini, kedaulatan rakyat kita ini kan juga diamputir. Justru kita melawan Soeharto sampai kemudian terjadi peristiwa 98 selama bertahun-tahun sebelumnya. Saya udah melawan Soeharto sejak 95. Kok 90? 85. 85, ya. Saya udah melawan Soeharto. Ya. Karena kediktatorannya. Saya masukkan di Cipinang itu kan karena saya mengatakan Soeharto diktator. Ya kan? Yeah. Nah, jadi sebetulnya perlawanan kita kepada Soeharto itu juga merebut kedaulatan rakyat. Iya. Ya, kita nggak boleh bersuara, kita nggak boleh simar-sinah, nggak boleh demonstrasi. Iya. Ya, dibunuh. Lalu banyak sekali yang lain-lain yang juga dipenjara, jadi tahanan politik, jadi narapidana politik. Ya. Itu termasuk surat dari Kongresmen Amerika kepada Pak Habibie tertanggal 22 Mei. Pak Habibie naik jadi presiden 21 Mei. 22 Mei itu sudah ada suratnya dari 15 kongresmen Amerika meminta supaya Tapol Napol dibebaskan.
termasuk saya. Nama saya disebut. Oh. Iya. Ya, jadi sebetulnya masalah kedaulatan rakyat yang dipasung oleh rejim itu sudah terjadi lama. Nah, yang sekarang ini tidak hanya rejim yang memasung, ya, tetapi juga oligarki. Ya, kalau dilihat unsur-unsurnya, ya presidennya terlibat, ya, MPR-nya, DPR terlibat, lalu oligarki terlibat, Polri terlibat, ya kan? Nah, bahkan mungkin juga TNI Sebagian ya. ya. Ini semua terjadi agak berbeda dari zamannya Soeharto, karena Undang-Undang Dasar 45 itu diganti. UUD 45 itu diganti, di mana kedaulatan rakyat secara tertulis dan kasat mata diambil alih oleh partai-partai politik. Nah, ini tadi ya, partai politik itu yang mengisi DPR MPR itu. Lalu bergabung dengan oligarki, oligarki dikasih fasilitas menjadi kaya raya, DPR MPR-nya hanya dapat recehan, tetapi sudah senang, sudah bahagia, mereka dapat miliaran recehan, ya. Lalu ikutlah polisi, ikutlah tentara, ikutlah rejim. Jadi perjuangan kita sejak zaman Soeharto adalah merebut kembali kedaulatan rakyat, tanpa melupakan UUD 45 harus dikembalikan. Nah, teman-teman kita, Said Didu dan lain-lain, itulah teman-teman pergerakan kita. Marwan Batubara, Din Samsudin, ya, Sunarko, Jenderal, itu teman-teman kita. Slamet Subianto, mantan Kasal, Legend Soeharto, marinir, itu teman-teman kita semua. Nah, masalahnya adalah Bung Said Didu kemarin lupa tentang UUD 45. Dia tidak menyebutkan UUD 45 itu. Ini kita harus kembali. Justru kedaulatan rakyat kita itu direbut oleh mereka, dirampok oleh mereka. Itu karena unsur Undang-Undang Dasar 45 asli itu 18 Agustus 45 diganti menjadi Undang-Undang Dasar palsu 99 2002. Iya, betul. Sip. Nah, kita mendukung pikiran-pikiran Said Didu dan teman-temannya, Marwan Batubara dan lain-lain. Tetapi jangan lupa UUD 45 itu harus kembali. Kalau enggak, percuma.